Indonesia memberikan ancaman kiamat pada Australia. Tanda-tanda Nostradamusian sudah mulai terjadi. Benih-benih konflik makin tumbuh menjadi perang antara Indonesia dan Australia sejak Indonesia membawa skandal penyadapan Australia ke Dewan Keamanan PBB. Perebutan yang sedang bersih tegang atas sengketa pantai pasir, kedua negara tersebut seakan-akan mau merilkan imajiner apa yang ada di TikTok dan membuat ramalan Nostradamus come true, karena Indonesia sudah mengancam kiamat. Janjikan kiamat ke Australia jika nekat rebut pulau pasir pemerintah yang akan menghentikan perampokan ini. Kalau ada bukti-bukti silakan lewat mekanisme hukum. Laporkan dengan bukti-bukti yang ada. Gampang sekali kok, gampang sekali. Negara hukum ini kenapa harus menuduh seperti itu? Tegas Presiden Joko Widodo. Presiden Indonesia yang dikenal banyak ketawa dan ramah ini ternyata juga bisa keras dan tegas seperti pahlawan Troya pada musuh karena memberikan ultimatum mengerikan kepada Australia. Indonesia tidak segan-segan memberikan ancaman kehancuran pada Australia bahwa serangan berat akan segera terjadi jika pasukan Australia nekat merebut pulau pasir. Bahkan Indonesia juga tidak gentar menghadapi Amerika jika Amerika membantu Australia sebagai sekutunya untuk merebut Asmure itu dalam konflik militer. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan juga TNI memberikan warning yang gagah ke Australia dan Amerika Serikat untuk tidak mengotak-atik kedaulatan Indonesia. Mereka yang ingin merebut wilayah kami akan ditakdirkan untuk gagal, tegas Prabowo. Jika Australia memutuskan untuk berperang bersama dengan tentara Amerika Serikat dalam upaya mengganggu kedaulatan Indonesia, maka akan terjadi hal terburuk yang dapat diimpikan, yakni antara Indonesia dengan Australia itu akan segera meningkat di luar kendali, dan itu akan menjadi kiamat imbuhnya. Selain itu, Prabowo juga memberikan respon pada Daily Mail, surat kabar harian Britania, yang memberitakan dalam pernyataan keras yang diterbitkan The Global Times pada hari Sabtu dalam analisisnya tentang janji Australia untuk datang berebut di Pulau Pasir. Jika pasukan Australia datang untuk mencoba merebut Pulau Pasir, tidak dapat dibayangkan bahwa Indonesia akan melakukan serangan berat terhadap mereka dan fasilitas militer Australia yang mendukung mereka, cuit Prabowo. Jadi Australia seharusnya lebih siap menerima konsekuensinya, tegasnya lagi. Pernyataan tentang perebutan itu dibuat sebelumnya oleh Menteri Pertahanan Australia yang mengisyaratkan bahwa pasukan Australia dan Amerika Serikat akan turun tangan dan merebut Pulau Pasir dari tangan Indonesia. Profesor Peter Den, Ketua Studi Pertahanan dan Direktur Institut Pertahanan, mengatakan di email Australia beberapa hari lalu bahwa perang merupakan kemungkinan jatuh di kawasan itu dalam beberapa bulan ke depan. Amerika Serikat, sang superpower, sudah menjual miliaran senjata ke Australia dan telah berulang kali mengatakan bahwa membantu merebut pulau itu dari tangan Indonesia. Indonesia juga tidak sendiri karena ia sudah bersahabat dengan Rusia dan punya rekam jejak yang panjang sejak Rusia masih Uni Soviet. Maka Rusia juga dengan tegas akan membantu Indonesia. Bahkan Rusia sudah mengklaim bahwa Australia adalah musuhnya dengan mengirimkan surat permusuhan. Dukungan Rusia yang akan setia membela Indonesia kini sudah terang-terangan mendukung Indonesia di depan pemimpin dunia. Salah satu bukti kesetiaannya dalam kabar yang beredar, Rusia telah berhasil blokir situs intelijen Australia. Namun pembelaan Rusia yang belak-belakan itu membuat kekhawatiran konflik dengan Ukraina. Dengan begitu, benih-benih perang ini akan melebar ke negara lain seperti Perang Dunia. Akankah ini benar-benar terjadi kiamat, terutama bagi Indonesia? Kalau kita amati, semakin hari konflik Indo-Australia ini semakin serius mengerucut pada sebuah peperangan senjata. Semakin hari konflik ini menjadi salah satu momok yang horor bagi kestabilan Asia Tenggara baru berdiri. Negara besar di dunia sudah ikut mengecam perlakuan Australia terhadap Indonesia. Bagaimana jika perang ini terjadi? Bagaimana dengan Amerika yang sudah tahu kekuatan militer Indonesia lewat latihan gabungannya? Presiden Joko Widodo mengingatkan, tindakan-tindakan kita, keputusan-keputusan kita, kebijakan-kebijakan kita jangan biasa-biasa saja, jangan linear, jangan menganggap ini normal. Jangan menganggap ini norma, bahaya sekali kita.
Saya melihat masih banyak kita yang menganggap ini normal. Melihat ini sebagai sebuah masih normal, berbahaya sekali. Perasaan ini tolong sama, kita harus sama perasaannya. Kalau ada yang berbeda, satu saja sudah berbahaya, kata beliau. Kita harus kuat, kita harus bersatu, dan kita harus kompak. Kita tidak boleh main-main, marilah kita jaga kekayaan bangsa dan rakyat Indonesia, sehingga Indonesia menjadi negara yang kuat, yang ampuh, pesan Pak Jokowi.